Shalom, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tentunya kita dalam keadaan sukacita yang daripada Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya kasih Tuhan menyertai kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas kembali firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Sebelum itu, marilah kita berdoa memohon bimbingan dari Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini penyertaan daripada Tuhan sungguh luar biasa kepada kami, di mana kami akan belajar untuk memahami apa yang Tuhan maksud dalam kehidupan kami, dan kami dapat dimampukan dengan pikiran dan perbuatan yang akan kami lakukan untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan sertai kami dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan membahas Injil Tesalonika. Injil Tesalonika ini terbagi menjadi dua, namun pada saat ini saya akan coba ambil dari 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya, tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita berbicara mengenai berdoa dan bekerja. Tentu kita sudah sering sekali mendengarkan ora et labora. Ora et labora. Bekerja sambil berdoa. Nah, kitab Tesalonika merupakan kitab yang ditulis oleh Paulus pada masa itu. Nah, ini ditujukan kepada jemaat di Tesalonika yang pada tanda kutip mereka memiliki sifat malas, sehingga Tuhan marah kepada mereka, sehingga Tuhan memberikan nubuat kepada Paulus untuk memerintahkan kepada jemaat di Tesalonika supaya tidak berkelakuan malas lagi. Karena kita ketahui bahwa Tuhan paling anti dengan hal yang seperti itu. Tuhan tidak menginginkan sifat kemalasan hadir di tengah-tengah manusia. Karena kita ketahui bahwa bagian dari berdoa dan bekerja itu merupakan bagian daripada Tuhan. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini, kita tentu pernah melihat orang bekerja. Atau bahkan kita yang sedang bekerja dalam kehidupan ini untuk mencukupi kehidupan kita. Mencukupi kehidupan itu ada banyak makna. Contohnya itu boleh kita katakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari, sandang, pangan, dan pakaian semacam itu. Namun hal ini merupakan gambaran dari orang-orang yang diberikan mandat untuk bekerja, tidak bermalas-malasan, yang dibuatkan oleh Tuhan kepada Nabi atau kepada Rasul Paulus, supaya jemaat di Tesalonika tidak memiliki sifat malas ini. Saudaraku, di jemaat Tesalonika perlu kita ketahui bahwa mereka itu tidak terlalu memikirkan yang berkaitan dengan daging atau tubuh. Nah, yang mereka pikirkan itu hanyalah kepuasan sementara saja. Nah, boleh dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang malas, yang tidak perlu untuk bekerja. Yang mereka pikirkan, ketika saya mendapat uang pada saat ini, mungkin mereka pikirkan semacam itu, mungkin mereka akan berfoya-foya. Nah, hal tersebut adalah hal yang salah, yang tidak menjadi kaprah dalam kehidupan kita. Karena
manusia sewajarnya dan seharusnya harus bekerja. Karena bagaimana mungkin bisa orang tidak bekerja bisa hidup, kan gitu. Atau bagaimana mungkin orang yang tidak bekerja bisa makan? Hal sederhananya semacam itu. Makanya kita dituntut untuk bekerja, untuk memenuhi kehidupan kita, untuk memenuhi nafkah keluarga kita. Apalagi kita yang berkeluarga. Kita dituntut untuk bekerja supaya semuanya dapat terpenuhi. Walaupun dengan langkah-langkah yang tidak cukup besar atau langkah-langkah yang sangat besar semacam itu, tetapi kita punya keinginan untuk bekerja. Nah, saudaraku, hal yang menjadi anti lagi dalam kehidupan kita, yang Tuhan paling tidak suka, terkhusus kepada orang-orang muda pada saat ini. Ketika diberikan kehidupan kepada dia, atau masih dalam tanda kutip, fisik atau jasmaninya, masih sangat kuat, masih sangat layak untuk bekerja, tetapi tidak dipergunakannya dengan baik. Nah, itu yang menjadi persoalan yang sangat luar biasa dalam kehidupan ini, saudaraku. Perbuatan-perbuatan yang semacam itu yang paling tidak diinginkan oleh Tuhan. Dan itu juga akan menjadi sebuah keluh kesah tentunya dalam kehidupan orang yang menjalaninya. Ketika dia bermalas-malasan dalam kehidupan ini, tidak akan ada yang dia dapatkan. Semuanya itu akan sirna ketika dia tidak mau bekerja. Maka daripada itu, saudaraku, kita harus mulai merubah konsep pemikiran kita. Ternyata Tuhan menginginkan kita sejauh firman yang kita baca, bahwa Tuhan paling sayang kepada orang yang mau berdoa dan juga bekerja. Bukan hanya berdoa saja, tapi bekerja itu penting sekali maknanya. Bagaimana mungkin kita bisa hanya berdoa, ya Tuhan, tolong berikan kami uang. Tidak mungkin. Hal itu merupakan hal yang tidak masuk akal dan tidak ada logika yang mencampuri urusan hal tersebut. Karena itu bukanlah porsi manusia yang sebenarnya. Porsi manusia yang sebenarnya adalah mau bekerja, mau berdoa. Semuanya itu akan dilimpahkan oleh Tuhan. Kita percaya dengan hal tersebut. Makanya tekuni pekerjaan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena kita ketahui bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah ada batasnya. Kita percaya hal tersebut. Kiranya apa yang saya sampaikan pada saat ini, kita mau bekerja demi kemuliaan nama Tuhan, tentunya juga untuk memenuhi kebutuhan kita atau kebutuhan hidup sehari-hari kita. Supaya kita tidak menjadi orang yang malas seperti jemaat di Tesalonika yang ditegur oleh Tuhan. Maka daripada itu, kiranya firman bekerja di antara kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.